ibadah minggu ini, Ibu mau mengajak kita untuk tetap percaya kepada Allah. Berdoalah senantiasa meminta hikmat Tuhan. Ada lagi yang perlu untuk diperhatikan, karena sekarang ini masih masa-masa COVID-19. Jangan lupa ya, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak satu dengan yang lain supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID yang saat ini sedang mewabah. Mari kita mengikuti ibadahnya dengan hikmat. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Pasti semuanya sudah siap sedia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kami ingin menyapa adik-adik sekolah minggu semuanya. Halo Kak 1, kasih 2, sukacita. Damai 1, damai 2. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyatakan, ayo cepat, jangan terlambat untuk pergi ke sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Ayo cepatlah ke sekolah minggu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang baik, Allah kami yang penuh kasih. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa di surga, kami juga sungguh bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Kami mau berdoa untuk kesehatan mereka. Berkati mereka ya Tuhan dengan kesehatan mereka ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan dengan studi mereka. Berkati mereka yang saat ini masih studi mereka masih dalam proses daring ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepintaran bagi mereka ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk
para orang tua dari adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Berkati mereka di dalam kesehatan mereka, berkati mereka juga di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, untuk dapat memenuhi kebutuhan dari anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa ya Tuhan buat adik sekolah minggu kami ya Bapak, adik Tania yang baru saja kehilangan papanya ya Tuhan. Engkau sudah memanggil papanya di sisimu ya Bapak. Tuhan Yesus berkati adik Tania dan juga keluarga ya Bapak, untuk dapat kuat ya Bapak menghadapi ujian ini ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu bagi keluarga ini ya Tuhan, agar tidak mereka larut dalam kesedihan ya Bapak. Bapak di surga, begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Miss dan Sir kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Kami mau berdoa, berikan mereka juga kepintaran yang dalam studi. Begitu juga ya Tuhan, berkati mereka di dalam pekerjaan ya Bapak. Buat Miss dan Sir yang sedang mencari pekerjaan, berkati dan berikan jalan yang terbaik ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan untuk Miss dan Sir, berkati dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan, gereja yang sudah memulai proses ibadah ya Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Berkati pimpinan kami ya Tuhan, berkati juga para asisten ya Bapak, berikan mereka kesatuan hati ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Di tengah-tengah masa COVID-19 ini ya Bapak yang masih terus terjadi ya Tuhan, kami mau berdoa dengan kesatuan hati. Biarlah Bapak ini semua boleh berlalu ya Tuhan. Jagai kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau minta ampun ya Bapak untuk segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik masih tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita akan bernyanyi bersama-sama, maka setan dihancurkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Lasmi dengan tema berdoa untuk hikmat, supaya kita mengetahui mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Mari kita bernyanyi, Ku Mau Jadi Anak Bijak.
sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Hingga saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajarilah kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, Tuhan pakai agar kebenaran firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Yang sudah membuka kitabnya, silahkan di Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 dengan judul Doa Salomo Memohon Hikmat. Dengan tema minggu kita hari ini, Pray for Wisdom, berdoalah minta hikmat. Miss mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu sudah tahu apa artinya hikmat? Ya, hikmat itu adalah sikap bijaksana yang memiliki pengertian yang begitu mendalam sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Miss mau tanya lagi sama adik-adik sekolah minggu, siapakah sumber hikmat itu? Ya, sumber hikmat itu adalah Tuhan. Jadi kita meminta hikmat kepada Tuhan. Sama seperti Raja Salomo, dia juga berdoa memohon kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Supaya apa? Supaya Raja Salomo bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar, dapat mengadili setiap perkara yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel dengan bijaksana. Raja Salomo sebelum menyampaikan doa permohonannya, terlebih dahulu mempersembahkan korban bakaran. Pada saat itu Raja Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Sementara kita di zaman sekarang ini, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan korban persembahan kita di kayu salib. Yang perlu kita persiapkan di saat kita meminta kepada Tuhan adalah hati kita yang tulus, yang bersih waktu kita bermohon kepada Tuhan. Kita kembali kepada kisah Raja Salomo. Setelah Raja Salomo mempersembahkan 1000 korban bakarannya, Tuhan mendengarkan, Tuhan menerima korban bakaran Raja Salomo. Dan Tuhan datang melalui mimpi Raja Salomo. Di dalam mimpinya Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, apa yang dia minta kepada Tuhan? Adik-adik tahu apa yang dia minta kepada Tuhan? Raja Salomo meminta hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi bangsa Israel dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan permintaan Raja Salomo. Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Dan bukan hanya hikmat diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo, Tuhan juga menambahkan kekayaan dan kekuasaan, kehebatan Raja Salomo untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia juga ditambahkan kemuliaan dan umur yang panjang, sehingga tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sebelum Raja Salomo dan sesudah Raja Salomo seperti dia, yang penuh hikmat dan kekayaan seperti yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Adik-adik mungkin ingat, khususnya adik-adik kami di kelas sukacita dan damai 1-2, pasti sudah mendengar kisah bagaimana Raja Salomo dapat menyelesaikan perkara 2 orang ibu yang memperebutkan 1 anak. Raja Salomo dapat menyelesaikannya dengan bijaksana, dan Raja Salomo dapat mengetahui siapa ibu yang jahat dan siapa ibu yang baik. Nah, demikianlah hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Dari peristiwa ini, dari kisah Raja Salomo, apa yang dapat kita pelajari? Kepada adik-adik sekolah minggu kami, Miss mau ingatkan, kita juga harus berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memimpin, menolong, menjaga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita juga sama seperti Raja Salomo,
bisa membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang jahat yang harus kita jauhkan. Kita juga meminta hikmat kepada Tuhan supaya apa? Kita dapat bersikap sopan, hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada keluarga, saudara, teman, semua yang kita temui, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang berbeda dari yang lain. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin kita. Khususnya di masa pandemi ini, di mana adik-adik mungkin sebagian harus belajar secara online sendiri. Karena apa? Karena mama dan papa mungkin harus keluar bekerja. Mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong adik-adik semua di dalam mengikuti pembelajaran online, bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh ibu guru, bapak guru melalui media online tersebut, sehingga kalian tidak pernah ketinggalan. Dan juga kalian dapat mengatur waktu kalian, di mana kalian harus belajar, di mana kalian harus bermain, di mana kalian harus istirahat, dan di mana kalian bisa memberikan waktu dan tenaga untuk membantu orang tua di rumah. Jadi, dalam doa, tetap mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa mengajari kalian. Dan Miss juga ingatkan, supaya kita tetap saling mendoakan, kita tetap sehat, kuat, dan semangat di dalam masa pandemi ini. Kita jangan menyerah. Kita percaya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Doakan mama papanya yang berangkat kerja, doakan juga keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, guru-gurunya, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, supaya tetap semangat melayani Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu. Itu yang perlu kita ingat, dan teladanilah sikap dan tindakan dari Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan dan menurut ajaran orang tuanya. Miss percaya adik-adik sekolah minggu akan mencapai cita-citanya. Karena apa? Karena berdoa minta hikmat kepada Tuhan dan hormat serta menaati nasihat orang tuanya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini. Ya, tetap semangat, kuat, dan jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah mengajari kami untuk meniru, meneladani sikap Raja Salomo yang meminta kepada Tuhan yang terpenting di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak hanya memberikan itu, tapi Tuhan melengkapi segala sesuatu yang Dia perlukan. Kami juga mau Bapak seperti Raja Salomo yang Tuhan berikan hikmat dan Tuhan perlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Khususnya di masa pandemi ini Bapak, tolong kami, bantu kami, jaga kami Tuhan, agar kami tetap sehat dan semangat di dalam mengikuti pembelajaran kami, di dalam melakukan aktivitas kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka di dalam usaha dan pekerjaannya. Campur tangan-Mu tetap kami rindukan untuk menolong kami, menjaga dan menyertai kami. Dan kami percaya Bapa, pada waktunya nanti Tuhan akan berkuasa melakukan mujizat-Mu. Pandemi ini akan berakhir dan kami akan kembali bersuka cita, bertemu dan melayani Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, pengumuman kita hari ini yaitu yang pertama, tetap jaga kesehatan, pakai masker apabila kita keluar rumah. Yang kedua, terus berdoa dan memuji Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Yang ketiga, kita ada tugas buat adik-adik, yaitu untuk kelas kasih 1, kelas 2, yaitu menggambar dan mewarnai celengan. Untuk kelas sukacita dan damai adalah merekam dan menghafalkan ayat Alkitab yang diambil dari Amsal 16 ayat 16. Rekamannya dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Yang keempat, ikuti terus ibadah digital Sekolah Minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami, berkat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Friska Sinomora. Dan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, pengasihan dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian anak-anak Tuhan hari ini sampai selamanya. Amin.